Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Elbiana Julia dari kelompok pertemuan 6 kelas A. Pertama-tama, saya dan rekan-rekan saya, Miftahul Nurjana dan Kakak Satria David, yang sudah bekerja sama menyelesaikan tugas makalah ini, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi yang telah memberi kami kesempatan untuk merevisi tugas kami. Pada kali ini, kami akan memaparkan topik pembahasan bab ketiga pada buku Philosophy of Communication Ethics, yaitu Otherness and Contextual Divergence, yang akan kami kaitkan dengan sebuah kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, yaitu kasus COVID-19 di Indonesia, serta perbedaan dampak dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Daftar materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami terdiri atas yang pertama, latar belakang. Yang kedua, kaitan pembahasan dengan contoh kasus. Yang ketiga, pokok pembahasan. Yang keempat, perspektif tulisan. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir, saran. Latar belakang. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus yang menyerang sistem imun manusia. Kasus ini ditemukan di berbagai negara di dunia. Hal ini dikarenakan tingkat penularannya yang sangat cepat. Sesuai dengan pernyataan WHO, virus ini adalah jenis baru coronavirus atau novel coronavirus. Semenjak Januari 2020, WHO telah menyatakan bahwa dunia memasuki keadaan darurat global akibat dari virus ini. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2020, virus ini ditetapkan dengan sebutan Coronavirus Disease atau COVID-19, serta pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia tertular oleh warga negara Jepang, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Hal ini memicu kepanikan masyarakat. Selanjutnya, ditambah mulai meningkatnya angka pasien terjangkit COVID-19. Kasus positif ini terus bertambah, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri, sehingga menimbulkan dampak pada sektor sosial yang menyebabkan kekhawatiran tinggi pada masyarakat global. Virus ini dapat menular antar manusia melalui droplet atau percikan saluran pernapasan sehingga salah satu cara terbaik untuk menghindari penularannya yaitu dengan menjaga jarak. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas manusia sehari-hari. Selain kepanikan yang semakin tidak terkendali, peristiwa ini juga berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, khususnya pada alat-alat kesehatan yang jumlahnya semakin langka, mengakibatkan melambung tinggi harganya. Selanjutnya, pada bidang pendidikan yang mengalami perubahan drastis. Sistem pendidikan dan aturan yang diterapkan berubah 180 derajat. Anak-anak sekolah diperintahkan untuk belajar di rumah. Para pekerja kantoran juga terkena dampak dari kepanikan ini. Pekerjaan mulai dilakukan dari rumah dan banyak perusahaan yang harus mem-PHK pekerjanya. Perubahan-perubahan inilah yang menimbulkan perbedaan makna yang sudah ada dari sebelumnya. Dalam ilmu filsafat, di mana setiap hal dipelajari untuk menemukan makna yang sebenarnya. Pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak konkret pada setiap sudut kehidupan yang merubah makna, fungsi, juga nilainya. Kaitan pembahasan dengan contoh kasus yang diangkat. Pertama,
Organization as other. Ketika kita menjadi bagian dari suatu organisasi, kita harus mengikuti peraturan serta ketentuan dari organisasi tersebut. Peraturan dan ketentuan dari suatu organisasi dapat berubah mengikuti keadaan dari dunia ataupun peraturan dari instansi yang lebih tinggi. Sama halnya ketika terjadi pandemi COVID-19. Seluruh pekerja dari seluruh organisasi atau instansi diharuskan bekerja dari rumah untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik antara satu sama lain yang dapat menambah jumlah kasus positif di Indonesia. Banyak tempat-tempat umum yang ditutup sementara karena mengikuti peraturan dari pemerintah. Yang kedua, an example of the plurality of levels of communication ethics analysis in a newspaper article. Jika kita berbicara tentang etika dalam artikel surat kabar, ini tentu saja sangat berkaitan dengan beredarnya berita hoax, di mana banyak sekali penulis atau jurnalis, bahkan masyarakat biasa yang menyebarkan berita hoax ini yang tidak sesuai dengan etika jurnalis. Kasus ini marak terjadi pada saat COVID-19. Datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 2020. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dr. Andes Mariam F. Barata, MIKOM, mengatakan sejak 23 Januari hingga Juni 2020, setidaknya ada 850 kabar bohong atau hoax terkait COVID-19. Philosophy and Communication Ethics. Jika menyandingkan penjelasan bab ini dengan kasus COVID-19, maka kaitan antara keduanya sangat jelas. Pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia merubah definisi waktu luang perihal hal-hal yang dapat dilakukan. Tidak ada lagi bertemu tatap muka dan melakukan aktivitas dengan keramaian. Akses online menjadi kewajiban sehingga banyak hal luput dari pandangan mata. Etika-etika yang selayaknya diterapkan secara langsung mulai menyesuaikan keadaan yang berlangsung hingga saat ini. Bentuk implementasi yang ikut berubah pula menghasilkan tata etika baru, baik dari berkomunikasi dan sebagainya. Yang keempat, Saving the Nation, Ethos and Moral. Bab ini menjelaskan tentang etos klasik, moral, dan juga diskriminasi yang terjadi di Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat pandemi COVID-19 datang pertama kali ke Indonesia, banyak sekali bermunculan bentuk-bentuk diskriminasi baru. Contohnya adalah diskriminasi peribadatan dan diskriminasi sosial. Diskriminasi peribadatan terlihat dari adanya pembatasan penggunaan tempat ibadah. Sementara diskriminasi sosial pada saat pandemi, ini adalah adanya sikap saling mencurigai, pengucilan terhadap para perantau, pengucilan terhadap orang yang sakit, enggan membantu orang yang sakit, pengucilan terhadap orang yang terkena COVID, dan masih banyak hal yang lain. Yang kelima, Communicology and the Ethics of Selfhood under the Regime of Antidepressant Medicine. Dalam bab ini, kita dapat memahami bahwa depresi adalah suatu kegangguan kecemasan yang berlebihan. Jika mengaitkan bab ini pada kasus COVID-19, tentu saja ini sangat berhubungan, di mana banyak sekali yang mengalami depresi selama pandemi ini. Selama pandemi virus COVID atau COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental dan juga kecemasan yang meningkat hingga 57,6%. Kebanyakan disebabkan akibat banyak masyarakat yang kehilangan kesempatan yang disenanginya selama pandemi. Masuk dalam pokok pembahasan, yaitu organization as others. Organisasi sebagai bentukan fana, namun substansial dan berpengaruh, menjadi lainnya melalui perhatian komunikatif pribadi manusia dalam konteks berlakunya aktivitas atau kegiatan institusional secara temporal. Karena sifat tindakan organisasi yang berkelanjutan dan interaktif. Beberapa konseptualisasi organisasi bergerak menuju pemahaman proses tentang organisasi. Pada tingkat mikro, melalui ucapan sehari-hari, cerita, tindakan responsif, dan perilaku yang diprakarsai, organisasi diberi keberadaan dan kehidupan dan dikonstruksikan sebagai memiliki atribut khusus yang khas. Pada tingkat makro,
Organisasi dibangun melalui manajemen citra oleh orang-orang yang bertugas memproyeksikan dan melindungi merek, identitas, dan/atau reputasi tertentu kepada publik internal dan eksternal. Karya awal James Marks dan Herbert Simon tentang prestis organisasi menunjukkan bahwa organisasi memiliki berbagai tingkat visibilitas dalam masyarakat yang lebih besar dan lebih atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Kedua atribut menunjukkan potensi organisasi untuk mengambil identitas lain seperti di luar pemahaman hukum orang perusahaan. Dari perspektif kesopanan profesional, organisasi atau lembaga tersebut berperan sebagai orang lain yang membutuhkan landasan yang mendukung fungsi, misi, dan pesertanya. Lembaga dan organisasi dibentuk oleh dan untuk manusia yang menggambarkan keberadaan dan karakternya dari aktivitas dan interaksi manusia. Sarjana Komunikasi Organisasi telah menekankan pekerjaan penataan mikroprosesor interaktif dan linguistik yang menanggung kekuatan konstitutif komunikasi untuk membangun organisasi dan lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses dan struktur organisasi yang membatasi dan memungkinkan pelaku organisasi. Pokok pembahasan yang kedua adalah an example of the plurality of level of communications ethic analysis in a newspaper article. Apa yang harus dihitung sebagai analisis etika komunikasi dari artikel surat kabar tertentu? Alih-alih mendefinisikan etika dan analisis komunikasi secara terpisah, Alain Alain Laternau berpendapat bahwa sintagma atau hubungan kata-kata ini harus diambil secara keseluruhan, artinya yang diperhitungkan di sini bukanlah etika dan analisis yang diambil secara terpisah, melainkan melihatnya sebagai menjadi satu kesatuan yang dinamis. Tingkat diskusi yang berbeda akan bertujuan untuk evaluatif, misalnya untuk evaluasi bagian, namun evaluasi terkait erat dengan resep. Di satu sisi, resep menyiratkan evaluasi dan di sisi lain evaluasi membutuhkan kriteria yang juga dapat dirumuskan sebagai tuntutan. Di antara kriteria tersebut adalah etika jurnalistik yang mencakup kemampuan untuk bersikap adil dalam mewakili berbagai pihak. Dalam hal ini, dalam perbedaan pendapat yang terbuka dan mendalam, kewajiban dan kecukupan. Perlakuan yang adil dan nilai kebenaran sebuah karya adalah kriteria klasik. Apa nilai penyajian kontroversi empiris dan material itu sendiri? Ini juga memberikan kesempatan untuk ekspresi moral. Nah, keterlibatan pihak-pihak dengan nilai-nilai dan cara-cara para pihak membayangkan pihak lain. Dengan kata lain, para pelaku sengketa menyuarakan nilai-nilai tertentu dalam wacana mereka. Untuk teori ini, Alain Laternau mengacu pada teori Dewey, tindakan penilaian, nilai adalah elemen yang benar-benar dihargai. Nilai muncul dalam isi komunikasi. Dengan kata lain, kiasan dan pernyataan tidak langsung dan bahkan pernyataan nilai yang negatif atau privat juga dimungkinkan seperti yang kita lihat dalam artikel. Selanjutnya, kita akan membahas kekompleksan situasi. Ketika membicarakan kekompleksan situasi, kita harus mulai dengan pertanyaan, apa tujuan yang dicari oleh artikel ini? Apa yang kita harap didapatkan dari artikel tersebut? Secara umum, beberapa membantu menjawab pertanyaan yang mungkin datang dengan mensituasikan genre dari artikelnya. Artikel harus tentu memberi kita beberapa elemen latar belakang, bahkan dengan batasan ruang yang tersedia. Haruskah itu memberi kita informasi saja atau melangkah lebih jauh dan bertujuan untuk membantu membuat kita dapat membentuk ide kita sendiri tentang masalah ini? Haruskah ini memberikan suara kepada orang-orang yang terlibat atau berhenti menyajikan fakta? Cara yang lebih sederhana untuk meringkas diskusi tentang tingkat analisis mungkin dengan memberikan perhitungan sederhana dalam bentuk daftar.
Dengan daftar itu sendiri, kita dapat dengan mudah melihat mengapa tidak mungkin untuk benar-benar memenuhi tugas menjawab semua pertanyaan ini dalam dokumen ini. Prioritas harus diberikan pada beberapa tingkat di atas lain, khususnya pilihan harus dibuat pada apa yang akan kita pertahankan sebagai kriteria yang paling relevan. Lalu pokok pembahasan selanjutnya adalah Philosophy and Communication Ethics. Kehidupan waktu luang adalah kehidupan di mana kita menghormati dan menghargai orang lain. Menurut Joseph Pieper, waktu luang diawali oleh tindakan filosofis berupa tidak mementingkan diri sendiri dan perasaan rendah hati. Dalam hal ini, bagaimana waktu luang dapat menyatukan interaksi, filsafat, dan etika. Menurut beberapa filsuf, waktu luang merupakan prinsip dari semua tindakan atau dengan kata lain merupakan ibu dari filsafat. Chris Rojek, seorang filsuf sosial dan ekonomi, mengatakan bahwa waktu luang adalah pelontar untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kerja yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Lainnya mengatakan bahwa waktu luang adalah penggunaan waktu tidak berguna yang dimana tidak dapat membedakan antara hiburan dan relaksasi. Di sini, waktu luang ialah tindakan filosofis yang memupuk kerendahan hati dan sikap terbuka terhadap yang lain. Hakikatnya, waktu luang ialah terlepas dari tekanan dan gangguan, seperti halnya dengan mendengarkan musik di mana seseorang tidak perlu terlibat langsung, namun cukup membiarkan dirinya mendengarkan musik. Beberapa hal yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang yakni olahraga, membaca, melukis, berjalan, dan berenang. Dalam waktu luang, fokus perhatian adalah kunci. Waktu adalah pengalaman ontologis. Emmanuel Levinas menyebutkan bahwa kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab, yakni meninggalkan orang lain seperti kematian orang lain sebelum kematian saya adalah kematian. Secara etis menempatkan prioritas pihak lain. Dalam etika kebajikan yang menekankan individu dan menilai sifat dan kemauan seseorang ketika mempertimbangkan keputusan. Artinya kita menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang mungkin seseorang itu lakukan. Piper menyebutkan bahwa waktu luang menghubungkan dengan kegiatan yang membawa seseorang pada ilahi. Beberapa kebajikan utama ialah kehati-hatian, keadilan, ketabahan, dan kesederhanaan. Etika sebagai filsafat pertama, yakni kita mulai dengan yang lain dan mengesampingkan diri sendiri. Selanjutnya, chapter 13, Setting the Nation, Ethos and Moral. Konsep ethos ini memungkinkan kita untuk memahami kesulitan retoris serta konseptual dari konsep klasik ethos. Ethos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Ethos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam retorika klasik, ethos adalah daya tarik persuasif, atau salah satu dari 3 bukti artistik berdasarkan karakter atau karakter yang diproyeksikan dari pembicara atau penulis. Juga disebut daya tarik etis atau argumen etis. Menurut Aristoteles, komponen utama dari ethos yang menarik adalah niat yang baik, kebijaksanaan yang praktis, dan kebijakan. Pada akhir Perang Dunia II, identitas Jerman yang dikompromikan secara moral dan politik sangat membutuhkan legitimasi. Kehadiran pasukan sekutu dan program denazifikasi tidak cukup untuk menciptakan transformasi politik yang sejati dengan cepat. Sebaliknya, ketika itu terjadi, transformasi politik negara-negara Jerman baru dari bekas Reich ketiga ke demokrasi adalah perkembangan internal yang sangat bergantung pada kemampuan Jerman untuk menciptakan tatanan moral pasca perang mereka sendiri dan etos politik pasca perang baru. Politik adalah sumber daya penting dalam hal ini berusaha keras. Selama perang, mereka telah membentuk diri mereka sendiri dan dianggap di luar negeri sebagai Jerman lainnya.
Mereka adalah orang-orang yang melawan Hitler. Legitimasi melalui pengasingan bukan tanpa masalah atau kontestasi. Di Jerman, klaim superioritas moral dan politik orang-orang buangan sering ditolak oleh mereka yang telah memiliki apa yang disebut jalur migrasi dan menentang nazisme di dalam negeri. Sementara moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin, mos atau jamak mores, yang berarti kebiasaan adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan, ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Kata moral sering disamakan dengan kata etika, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan adat. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Di samping itu, terdapat kata yang berhubungan dengan moral, yang merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata moral, yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Istilah manusia menyebut manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif dalam pandangan manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai kemutlakan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Slide selanjutnya. Kemudian chapter 14, Communicology and the Ethics of Selfhood under the Regime of Antidepressant Medicine. Komunikologi atau ilmu manusia tentang wacana yang terkandung termasuk dalam ilmu sosial, komunikasi atau teori informasi, dan memiliki akar sejarah yang kuat di beberapa bagian ilmu, terutama filsafat dan psikiatri. Sayangnya, karena sekarang otak dianggap sebagai objek material dan asal-usul kesadaran, serta mengabaikan pikiran sebagai konstruksi semiotik budaya sosial dan juga fenomenologis perwujudan pribadi. Psikiatri berisiko kehilangan relevansinya dari ilmu pengetahuan manusia. Sangat disayangkan bahwa psikiatri sebagian besar telah meninggalkan minat historisnya yang kaya dalam komunikasi manusia. Isaac Eckhart membawa filosofi etika komunikasi untuk mempertimbangkan hal-hal yang mungkin berasal dari komunikologi.
Fenomenologi semiotik, contoh paradigma dari posisi kritis ini berusaha membuka jalan bagi pilihan-pilihan otentik. Fenomenologi pengalaman depresi membawa kita untuk menempatkan komunikasi di depan dan di tengah. Keterasingan dari orang lain adalah tema yang berulang. Sulit untuk mengungkapkan paradoks ketidakmampuan berkomunikasi. Entah bagaimana dikucilkan, ingin kembali, tetapi tidak berdaya untuk kembali ke hukuman semiotik manusia yang normal. Sekarang, obat membenarkan keterasingan, memungkinkan orang untuk bersama orang lain tetapi tanpa benar-benar melibatkan mereka dalam wacana. Cepat atau lambat, pasien mulai menerima diri sebagai produk, bukan interaksi manusia tetapi kimia otak. Komunikologi mengambil pendekatan ilmu pengetahuan manusia untuk wacana yang mungkin terbukti bermanfaat bagi orang-orang yang menghadapi masalah depresi dan pengobatan. Ada ketegangan tatralakan yang diperoleh antara bidang semiotik, di mana semua pemikiran ada dalam tanda dan kesadaran hidup, di mana pemikiran diwujudkan dalam praktik. Dalam semiotika, pengalaman seperti itu dipahami sebagai semiosis, tindakan tanda dalam wacana di mana tanda memediasi pengalaman, menghasilkan tanpa henti untuk tanda-tanda berikutnya. Begitu kita menerima satu tanda, seperti depresi yang dipahami sebagai biologis penyakit, maka lebih mudah untuk menerima tanda-tanda berikutnya yang mengarah pada perawatan kimia. Masalah kimia seperti ketidakseimbangan serotonin dan noradrenalin di otak secara logis harus ditangani dengan penyesuaian kimia. Pikiran tentang diri dan dunia sosial dibentuk oleh batas-batas tanda. Tanda-tanda mengatur hal-hal masuk dan hal-hal keluar. Baik. Kemudian ada perspektif tulisan. Penjelasan mengenai etika komunikasi dalam bentuk organisasi, artikel, waktu luang, etos, dan penggunaan obat dan memandang kasus COVID-19 sebagai sebuah fenomena yang turut merubah filosofi etika dalam berbagai cakupan. Disebutkan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 membawa perubahan pada banyak hal. Penulisan artikel misalnya yang mengikuti aturan dan etika sehingga informasi yang diberikan dalam sesuai informasi yang diberikan sama dengan informasi yang diterima. Setelahnya dalam waktu luang di mana konsep ini berubah semenjak COVID-19 melanda. Waktu luang yang dipahami melakukan interaksi dengan lainnya mengalami perubahan cara. Selain itu, bentuk-bentuk tanggung jawab juga menyesuaikan dalam pola penerapannya, meski tanpa merubah maknanya. Namun jelas bahwa dari sudut pandang filosofis, waktu luang yang dialami sebab pandemi memiliki perbedaan dengan waktu luang yang telah diuraikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari chapter 1 yaitu Organization as Other, organisasi sebagai bentukan yang fana, namun substansial dan berpengaruh menjadi lainnya melalui perhatian komunikatif pribadi manusia dalam konteks berlakunya aktivitas atau kegiatan institusional secara temporal. Organisasi menunjukkan bahwa organisasi memiliki berbagai tingkat visibilitas dalam masyarakat yang lebih besar dan lebih atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, an example of the plurality of levels of communications ethics analysis in a newspaper article. Dapat disimpulkan bahwa definisi dari etika dan analisis komunikasi dapat digabungkan atau saling berhubungan, di mana Alain berpendapat bahwa sintagma atau hubungan kata-kata ini harus diambil secara keseluruhan. Artinya yang diperhitungkan di sini bukanlah etika dan analitis yang diambil secara terpisah, melainkan melihatnya sebagai satu kesatuan yang dinamis. Yang ketiga, leisure and the other philosophy and communication ethics. Waktu luang merupakan prinsip dari semua tindakan atau dengan kata lain merupakan ibu dari filsafat.
Hakikatnya, waktu luang ialah terlepas dari tekanan dan gangguan, seperti halnya dengan mendengarkan musik di mana seseorang tidak perlu terlibat langsung, namun cukup membiarkan dirinya mendengarkan musik. Beberapa hal yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang yakni olahraga, membaca, melukis, berjalan, dan berenang. Yang keempat, saving the nation ethos and moral. Ethos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Ethos berasal dari bahasa Yunani yang memberi arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Sementara moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Dapat disimpulkan dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Dengan adanya itu semua, maka diskriminasi tidak akan pernah terjadi. Yang terakhir, Communicology and the Ethics Selfhood under the Regime of Antidepressant Medicine. Bab ini membahas banyak tentang depresi yang dialami oleh warga Amerika. Yang dapat disimpulkan, definisi dari depresi itu sendiri adalah suatu gangguan kesehatan mental dan juga kecemasan yang berlebihan yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan. Kemudian ada saran untuk pada chapter pertama, yaitu Organization as Others. Dalam organisasi atau perusahaan, di masa saat ini sangatlah penting memiliki pemimpin yang kreatif dan visioner. Mereka harus jeli dalam melihat peluang. Dengan adanya inovasi, organisasi dapat bangkit di masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Lalu untuk chapter kedua, yaitu An Example of the Plurality of Levels of Communication Ethic Analysis in a Newspaper Article, saran yang kami berikan terkait dengan etika dalam surat kabar adalah ketika menulis artikel, para penulis harus bisa menjelaskan asal-usul atau latar belakang dari peristiwa atau kejadian yang diliput, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menambah kepanikan audiens. Artikel harus mempunyai tujuan yang jelas, selain menyampaikan informasi, namun juga mengedukasi. Lalu pada chapter ketiga, yaitu Leisure and the Other Philosophy and Communication Ethics, kehidupan waktu luang ialah kehidupan di mana kita menghormati dan menghargai orang lain. Dalam etika kebaikan yang menekankan individu dan menilai sifat dan kemauan seorang ketika mempertimbangkan keputusan. Jadi, kita harus menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang mungkin kita lakukan. Lalu, pada chapter keempat, Saving the Nation's Ethos and Moral, saran kami dari pembahasan tentang etos dan moral pada bab ini adalah kita sebagai masyarakat harus hidup berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat itu sendiri, saling menghormati, menghargai setiap perbedaan sehingga tercipta keselarasan dan keharmonisan yang dapat menghindari sikap etnosentrisme dan juga diskriminasi dalam masyarakat. Lalu pada chapter terakhir, Communicology and the Ethics Self-Food under the Region of Antidepressant Medicine, saran dari kami pada bab ini mengenai pesan budaya yang dominan atau depresi diselesaikan dengan minum pil adalah hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas atau teman yang bisa diajak bicara. Buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan panjang, berolahraga secara teratur minimal 3-5 kali dalam seminggu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.